Ceng jalan kan sampai bawah. Nah bawah dikit. Terus lagi. Up. Guys, kali ini saya akan melihat perbandingan helm dari GP1000 dan helm ini RX9 ya, yang cross shoulder. Nah ini yang GP1000 yang bisa kita lihat lumayan banyak di jalanan guys, karena ini cuma beda warna aja tapi udah kayak udah massal ini dijual, mungkin banyak banget sudah. Dan ini yang GP1000 nya guys. Nah, bisa dilihat ini udah ada stiker lama. Dan ini RX9 yang cukup lebih enak dilihat pada yang ini. Tapi saya helm ini tetap oke kok. Baik, apa aja perbandingannya? Ya bisa kita lihat warnanya beda. Ya enggak. Ya bisa dilihat sini dari bentuk ini beda guys. Nah dari bentuk ini udah beda sama yang GP1000. Ini modelnya udah kayak keong, dan ini udah kayak keong laut. Kayak gini. Terus lagi dari sisi depan jauh perbedaannya. Bisa dilihat ini monconya kayak gini guys. Nih. Terus ini juga. Nah, saluran udaranya udah beda sama ini. Dan ini lihat udah modif ada ininya. Terus ini versi lama ini guys. Terus belakangnya lihat ada stiker lagi. Nah ini spoilernya, tapi di sini nah ini hanya ada satu keunggulan, mungkin spoilernya ini ada lampu guys. Jadi kalau kita di center atau di dim oleh orang, ini akan berkilau, cahayanya super silau. Nah dengan yang ini beda guys. Ini lebih kayak sarang tawon, tapi ini lebih gagah aja sih. Nah dari motif ya jelas beda guys. Terus dalamnya bisa lihat. Nah nih kelihatan nggak ya? Nah ini busanya beda sama yang ini. Kalau yang GP1000 busanya warna merah. Ini kalau kotor pudel ini kelihatan banget guys. Tapi saya tetap pilih ini karena helm saya. Nah terus keunggulan dari semua helm ini ya, kalau helm ini sih unggulnya mungkin karena lebih murah guys. Yang ini sedikit mahal mungkin. Nah terus lagi helm RX9 ini lebih ringan dibanding helm GP1000. Nah, bobotnya beda. Ini ringan banget guys, kalau dipakai di kepala itu enak. Nah kalau ini lumayan berat. Ya berat sih, tapi ya gimana lagi. Bisa lihat dari depan ini ada bacaan Naka, sama ada N, H dan K nya. Bisa lihat. Tapi kalau menurut saya, kalau keren sih emang oke ini lebih oke sih. Tapi ini tetap yang terbaik kan helm saya. Dan untuk harga, ini dulu saya beli 1 tahun yang lalu, mungkin ini harganya 47 guys, 470. Dan ini adik saya yang beli, harganya 53 mentoknya. Lumayan lah. Ada yang di berbagai tempat jual helm, ada yang mahal guys, ada yang ini, ada yang jual 600 mungkin selat. Ini ada satu sih ya, salah. Ini malah ini malah Ayo, ini maaf tadi saya bilang 100.000. Maaf, ini yang bener.
di tempat jual helm. Di tempat yang jual helm yang bener ini sebenarnya 600.000 gile. Ini saya dapat hanya 47, dan ini ya kalau sendiri ini aja 600 dijual orang basing-basing sembarangan, nggak tahu membuat harga sendiri lagi yang ini. Dan kalau untuk recommendednya ya semuanya bagus asalkan SNI sih. Nah ini dia, bisa lihat dari tampak depan guys, bisa diratapi dari kejauhan. Ini tampak depan, ini tampak samping nih. Ini tampak sampingnya nih. Ini lebih gimana ya, ini lebih luncip gitu, lebih keren kayaknya. Ini juga keren kan helm saya. Terus dari tampak samping sini sama aja sih. Terus ini penampakannya, nih penampakannya jika dibuka kacanya akan kebuka nih. Terus ininya nih kayak kelihatan nih kayak gitu, kayak helm lama sih. Nah kalau yang ini nih, nah ini masih ada ininya nih, nih. Nah dia ada kayak potongannya guys, nih guys, nih kayak ada potongan sini nih. Geser deh. Nah ini ada potongannya guys. Oke, itu saja sekian dari review helm ini. Kalau untuk bagus sih, bagus semua ini helm, nggak ada helm yang jelek, bagus semua. Tapi kalau untuk dipakai untuk berkendara yang lama atau di kemacetan, ini lebih baik sih, karena ini lebih ringan guys. Yang ini lumayan berat juga. Oke, itu aja dari video ini. Terima kasih. Dah. At the moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high?